Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saritla Pertiwi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Tak lupa kami mendoakan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu bahagia dan sehat dan tetap semangat. Kali ini kami akan membahas tentang apakah anak angkat dapat menjadi ahli waris menurut hukum perdata dan hukum Islam. Untuk itu, kami akan kupas tuntas bersama dengan narasumber kita, Bapak Joko Starto. Kepada narasumber Bapak Joko Starto, kami persilahkan. Alhamdulillah Mbak Citra, kita bisa bertemu lagi di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, yang mana juga kami ketahui bahwa banyak perkara yang sudah ditangani oleh Mbak Saritla Pertiwi. Namun karena kita semua berkomitmen agar kita memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada masyarakat terkait dengan permasalahan hukum, maka kita sama-sama meluangkan waktu. Alhamdulillah, kemarin kami diberikan kesempatan juga untuk berolahraga di Car Free Day Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Jangan lupa semua kepada penonton acara Ngeteh ngebahas tentang hukum, meluangkan waktunya untuk berolahraga agar tetap tubuhnya selalu sehat dan segar. Dan lusa kami juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk menikmati indahnya alam di Beji Park Pacitan. Suasananya cukup menyenangkan, sejuk juga, sehingga juga bisa menjadi referensi bagi penonton Ngeteh apabila ingin berwisata. Selanjutnya kembali ke pokok perkara, yaitu tadi pertanyaan dari Sobat Ngeteh yang sederhananya sebagai berikut. Apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan KUH Perdata? Kita ketahui bersama bahwa anak angkat bukan merupakan anak yang memiliki hubungan darah. Padahal syarat utama pewarisan adalah adanya hubungan darah. Lalu bagaimana sebenarnya kedudukan anak angkat itu dalam persoalan waris? Oleh karena ada beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka dalam pembicaraan kali ini kami ingin memberikan bahasan terkait dalam hukum waris Islam dan aspek hukum perdata. Yang pertama, waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam waris menjadi salah satu pengaturan utama yang ada dalam hukum Islam di Indonesia. Jika menilai dari beberapa pasal dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, anak angkat diatur secara khusus mengenai bagian waris yang berhak ia dapatkan. Sesuai dengan pasal 171 huruf H kompilasi hukum Islam disebutkan sebagai berikut. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari. Biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam definisi tersebut jelas dan tegas bahwa untuk disebut anak angkat harus melalui adanya putusan pengadilan, bukan melalui kartu keluarga atau produk administrasi lainnya. Dijelaskan juga bahwa hak anak angkat tersebut yang beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat hanya mendapatkan pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Sedangkan pemeliharaan sendiri sesuai dengan pasal 1 huruf G dinyatakan sebagai berikut. Pemeliharaan anak atau hadonah
adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sehingga yang perlu digarisbawahi adalah pemeliharaan anak tersebut tidak berarti bahwa hubungan darah anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi terputus. Karena yang beralih hanya tanggung jawab orang tua angkat untuk memenuhi hajat hidupnya, di mana tidak otomatis menjadikan antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan darah. Selanjutnya, jika ditilik dari definisi ahli waris dalam hukum Islam, sesuai dengan pasal 171 huruf C, yakni ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Namun demikian, walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang meninggal, hukum Islam tidak serta-merta menelantarkan hak anak angkat atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Hukum Islam mengantisipasi keadaan tersebut dengan ketentuan tentang wasiat. Sesuai pasal 194 disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Sedangkan wasiat ini dapat diberikan kepada anak angkat untuk menjamin harta yang dapat ia peroleh setelah orang tua angkatnya meninggal. Namun, apabila orang tua angkatnya belum mempersiapkan wasiat, dapat berlaku ketentuan pasal 209 ayat 2, yakni terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Jadi begini Mbak Citra, karena anak angkat itu tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya sesuai pasal 174 kompilasi hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana dalam pasal 209 ayat 2 KHI. Kemudian selanjutnya, karena kita juga di Indonesia ada hukum perdata, bagaimana waris anak angkat dalam perspektif hukum perdata. Di sini perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata, solusi yang ditawarkan hukum perdata adalah memberikan hibah. Menurut ketentuan pasal 957 KUH Perdata disebutkan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau
memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Namun, dalam memberikan hibah perlu diperhatikan hak ahli waris yang sah. Untuk itu, KUH Perdata pasal 972 menyampaikan atau isinya sebagai berikut. Apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi harta peninggalan dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya harus dikurangi, kecuali yang mewariskan dalam hal ini telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya. Selain itu, dalam memberikan hibah juga harus dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Tentunya dalam ini adalah notaris. Nah, selain dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, juga harus dimintakan terlebih dahulu persetujuan ahli waris lainnya yang sah. Nah, kemudian sekarang bagaimana apabila dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal sebenarnya dia itu anak angkat, namun mempunyai akta kelahiran. Maka berarti ada perbedaan antara de jure secara hukum karena mempunyai akta kelahiran, de facto karena faktanya dia anak angkat. Maka apabila ada yang dirugikan terhadap kejadian tersebut, maka bisa menempuh upaya pidana dengan melaporkan ke kepolisian dengan pasal yaitu pemalsuan surat dari mulai pasal 263 KUH pidana sampai dengan pasal 266 KUH pidana. Bisa ditempuh juga dengan melakukan upaya hukum perdata, perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1365 KUH Perdata. Gugatannya tentunya ke pengadilan negeri. Demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum dan penonton yang lainnya. Terima kasih. Demikian penjelasan tadi dari narasumber kita Bapak Joko Sutarto. Sebelum acara ngeteh ngebahas tentang hukum ini ditutup, saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Hukum telah meletakkan waris sesuai dengan proporsinya. Meraih yang bukan haknya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam acara ngeteh ngebahas tentang hukum di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.